Kesempatan ini kami mengundang saudara-saudara dalam rangka solidaritas untuk menyampaikan hak-hak kita. Saudara-saudara yang kami hormati, sekaligus apa keinginan kita ini kami sampaikan kepada saudara-saudara yang mana sepotong-potong tempo hari mungkin belum paham. Saudara-saudara yang kami hormati, kondisi Unilever Indonesia Surabaya ini adalah perusahaan surplus andalan negara Republik Indonesia agar bisa menyerap tenaga kerja sebanyak-banyaknya, bisa membuat lapangan pekerjaan baru, bisa menolongkan perusahaan-perusahaan anak perusahaannya. Itu adalah impian rakyat Indonesia, saudara-saudara. Tapi yang terjadi apa? Terjadi adalah melakukan sistem mengerjakan orang dengan metode-metode pengkebiran, pembodohan. Ini adalah sesuatu hal yang tidak kita inginkan. Apa itu? Katakanlah Unilever menggunakan tenaga-tenaga PPJP, pemborongan, penyerahan pekerjaan orang lain. Sebetulnya perusahaan yang status PMA ini haram kalau pakai PPJP. Ini yang perlu dicatat, saudara-saudara. Harapan kita besar, negeri ini berharap Unilever ini bisa membantu mengangkat derajat harkat dari rakyat Indonesia yang kondisinya ini masih termarginal. Tapi yang terjadi adalah perbudakan modern dengan metodologi teknis seperti menggunakan alat PPJP, pemborongan pekerjaan pada pihak lain. Saudara-saudara yang kami hormati, perlu diketahui SPSI melakukan aksi ini, menyampaikan pendapat di depan umum ini bukan tujuan, saudara-saudara. Bukan tujuan sekali lagi. Yang pertama yang dilakukan adalah kita melakukan perundingan, negosiasi, tapi lewat kebacut baru menyampaikan seperti ini di depan umum. Perlu diketahui, saya sampaikan agar panjenengan tidak mempunyai prasangka-prasangka SPSI kok seperti ini. Yang pertama adalah kita ada keluhan dari anggota kita. Unilever akan menghentikan semua pekerja-pekerja yang ada di bawah naungan PPJP di Unilever. Jujur, pelaksanaan PPJP di Unilever kita tutup mata karena masih kepentingan perut. Yang penting rakyat kita, saudara kita bekerja. Tapi tak kalah Unilever akan mengakhiri hubungan kerja mereka yang di bawah naungan PPJP, maka inilah saatnya kita berbicara. Saudara-saudara yang kami banggakan, kami hormati, karena solidaritas inilah yang kita tunggu-tunggu. Karena ini adalah alat perjuangan kita. Kalau Unilever mampu mengkondisikan apa saja, saya yakin dia bisa mampu. Karena duitnya banyak. Itulah menjadi perbedaan. Unilever adalah beruang, kalau kita adalah seperti semut. Saudara-saudara yang perlu kami harapkan, saudara-saudara, ini bisa selesai tatkala nanti ada perundingan. Unilever sudah membuat pernyataan tidak akan melakukan efisiensi atau PHK baik pegawai Unilever sendiri maupun PPJP. Itu adalah satu-satunya harapan kita agar dikeluarkan pernyataan dari pihak Unilever. Saudara-saudara, di sini adalah semua tokoh-tokoh buruh dari pimpinan unit kerja di tingkat perusahaan-perusahaan.
sekali lagi kami titip, tidak hanya hari ini, kita masih ada momen-momen berikutnya, tapi saya titip kepada saudara, titip berita kepada saudara untuk disampaikan kepada jajaran PUK masing-masing. Saya tanggal 1 November berharap harus kumpul di Gradi, di Gubernur. Kenapa? Tanggal 1 Pak Gubernur mau menetapkan UMP. Saudara-saudara, ini yang harus kita tolak. Kami mohon bantuan saudara-saudara, titip berita kepada jajaran panjenengan agar tanggal 1 besok bisa menggerakkan sebanyak-banyaknya di kantor Gradi Gubernur. Sedikit gambaran sebagai ilustrasi. Kalau UMP Jawa Timur ini diloloskan, artinya di kemudian hari babak berikutnya adalah UMK di Jawa Timur, di nasional tidak ada. Tak jamin ini dengan kurun waktu beberapa tahun akan hilang. Perlu diketahui satu hal, harapan kita UMK ini tetap kita adakan, dan manakala pengusaha yang tidak membayar UMK, maka jeratannya adalah pasal 90, notabene adalah tindak kejahatan. Ini adalah yang kita andalkan. Tapi setelah muncul UMP yang terendah 1.200.000 ditambah pertumbuhan ekonomi dan PDRB setempat, maka UMP tidak jauh dari 1.300.000-an. Kalau perusahaan sudah tidak mengatakan tidak mampu membayar UMK, tapi sudah di atas UMP yang 1 juta sekian, maka bebas dari jeratan hukum. Ini adalah tonggak bersejarah yang harus kita perjuangkan. Karena yang ada di sini bukan anggota biasa. Ini adalah tokoh-tokoh sebagai pengurus, kader-kader. Tolong berita ini sampaikan kepada semua anggota kita. Harus digagalkan Pak Gubernur untuk mengeluarkan UMP besok. Kemarin saya sudah koordinasi semua jajaran di Hotel Tanjung, semua dewan pimpinan cabang Jawa Timur sepakat Surabaya adalah sebagai barometer, Surabaya adalah sebagai kota pahlawan. Kali ini kami mohon dengan hormat, sekali lagi pada kesempatan ini kami menyampaikan kepada saudara, tanggal 1 itu harus benar-benar total dan all out. Masih panjang ceritanya terkait dengan keinginan pemerintah akan mengebiri hak kita. Itulah sekedar titipan saya kepada panjenengan. Untuk khusus Unilever, kami berharap bangun solidaritas, karena ini adalah Unilever, ini harapan kita pengusaha yang bisa mampu mengayomi, mampu memberikan pekerjaan pada rakyat kita yang belum bekerja. Ini harapan, bukan justru mem-PHK. Ini menjadi satu persoalan. Memang di sisi lain kita berbeda dengan kondisi-kondisi Unilever, karena itu pola kita melakukan perjuangan juga berbeda, karena filosofi ini adalah perintah wali kota agar tidak terjadi PHK, apalagi Unilever PMK ini harus pada posisi memberikan pekerjaan kepada rakyat kita. Sementara itu dari saya, apabila ada kesalahan, itu kesalahan saya pribadi, dan harapan saya hanya ingin menyampaikan sesuatu dari organisasi kepada panjenengan. Akhirul kalam wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.